Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, istiqomah dalam ibadah, dipermudah seluruh urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dijadikan anak keturunan kita yang soleh solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saudara-saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakit dan penyakitnya. Anak-anak kita yang saat ini sedang berilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya. Dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajat dan harapan kita. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, segenap orang tua, alim ulama, para hujat, khusus jamaah musholah Al-Amin, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wal dunya wal akhirah. Salawat keriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu, sebelum kajian ini dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena pagi hari ini awal pengajian kita, dan baik kiranya jika sebelum mulai ta'lim kita saling memaafkan, agar kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Ya, paling tidak sudah hampir di akhir penghujung bulan Syawal. Ya, setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan tadarus, tarawih di bulan Ramadan, kemudian kita tutup dengan kemenangan yang disebut dengan hari Idul Fitri yang adanya di bulan Syawal. Hadirin Bapak Ibu, kalau Allah katakan bahwa tujuan daripada puasa itu membentuk pribadi beriman, membentuk kita semua agar bisa menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian tujuan daripada Idul Fitri bulan Syawal adalah membentuk kepribadian kita, membentuk kita semua agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnain tuh bilangannya, kemudian takbir kepada Allah, besarkan nama Allah, agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang bersyukur.
syukur. Kalau ibadah puasa kan tujuannya la'allakum tattaqun, biar kita bisa menjadi orang-orang bertakwa. Nah, bagaimana sih Ustaz biar bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mendapat ridho dari Allah, orang-orang yang mendapat tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, cara menjadi hamba yang ahli bersyukur paling tidak ada 4. Yang pertama adalah dia nggak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali yakin semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara menjadi ahli syukur, dia nggak merasa memiliki karena dia yakin semua yang diberikan adalah milik Allah. Cuman titipan, nanti ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang ada pada diri kita semua akan kembali kepada Allah. Harta yang ada di rumah kita, harta yang ada di tabungan kita, itu titipan Allah. Dan nanti akan kembalinya kepada Allah. Istri, anak yang selalu menemani kita, itu titipan Allah. Suatu saat akan Allah ambil. Kata Allah, jangan ngerasa ente miliki, itu cuma titipan. Kalau ngerasa dimiliki nggak bisa jadi ahli syukur. Tapi kalau titipan bisa. Kalau semuanya kita miliki, suatu saat diambil sama Allah, dari itu kita. Susah kita ngikhlasin. Susah kita terima takdir. Kenapa? Karena dia merasa memiliki, bukan merasa dititip. Karena itu nggak ada yang perlu kita sombongin, Pak. Nggak ada yang perlu kita sombongin. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat walafiat. Saya sombong, nikmat sehatnya Allah cabut, saya sakit. Saya diberi nikmat bisa ngomong dengan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, nikmat ngomongnya dicabut, nggak bisa ngomong, bisu. Kita diberi nikmat, masih bisa ngelihat dengan jelas. Mata kita masih bisa ngelihat dengan jelas. Kita sombong, nggak syukur sama Allah, nggak digunakan untuk kebaikan. Nikmat pandangannya Allah cabut, kita jadi buta. Nggak ada yang perlu disombongin. Karena semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipin harta banyak sama Allah, kita pelit, kita sombong, jauh sama manusia. Itu hartanya diambil sama Allah, kita jadi miskin, tidak punya apa-apa. Karena semuanya milik Allah. Nah, yang pertama adalah jangan sampai ngerasa ini milik kita. Ini cuma fasilitas. Ini cuma titipan. Allah kasih kita fasilitas istri, dikasih. Allah kasih fasilitas kita harta. Allah kasih fasilitas kita anak. Semua itu untuk ibadah.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai yang ngasih fasilitas sama kita marah. Kita udah dikasih fasilitas istri, suami, anak, harta, semuanya malah digunakan untuk melawan perintah-perintah Allah. Semuanya digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang ngasih fasilitas akan murka kepada kita. Yang ngasih titipan bakal marah sama kita. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah selalu memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita puji karena kita yakin, kita tahu semua yang ada pada diri kita adalah hakikatnya pemberian Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wajarnya orang dikasih bagaimana sih? Pasti dia bilangnya alhamdulillah. Ini nikmat. Sama. Kita pagi-pagi bisa kumpul di musola dengerin pengajian, alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, yang telah memberikan segala-galanya terhadap jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kita udah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, zikirlah kepada Allah. Habis sholat, habis salam, jangan lantas jalan, tapi zikir dulu sempetin. Kita kan biasanya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali istighfar. Orang salah minta maaf, ini wajar. Yang hebat orang sholat tuh, kita nggak salah Pak, tapi masih minta maaf. Kan kita lagi sholat itu ngadep Allah kan? Lagi ibadah kan? Setelah ibadah, setelah melakukan kebaikan, masih juga baca istighfar. Ini orang yang hebat. Makanya dianjurin kalau setelah sholat itu, setelah salat, wirid dulu, zikir dulu, istighfar 3 kali. Jangan lantas jalan. Kata Nabi, ya Allah, ada pepatah mengatakan begini, man laisa wirdun fahuwa kirdun. Orang yang enggak terbiasa zikir, orang yang enggak terbiasa wirid, fahuwa kirdun. Dia kayak kirdun. Bapak tahu kirdun? Yang demennya makan pisang sama kacang, itu kirdun. Gelisah, kering hati. Kering hati. Orang yang enggak terbiasa zikir, enggak punya wiritan, itu hidupnya gelisah. Kering hidupnya. Enggak bisa diam. Ya, orang sekarang bilang petekelan. Enggak bisa diam. Sama kayak kirdun. Kalau orang yang punya wiridan, orang yang terbiasa zikir, hidupnya tenang. Begitu. Dia bilang kalau lagi diuji, sabar. Ini ujian, ini cobaan. Hakikatnya yang memberi adalah Allah. Kita lagi diuji. Nah, coba kalau orang yang nggak terbiasa wirid, yang nggak terbiasa zikir, diuji sama Allah. Kalau diujinya senang sih mending. Kalau diujinya susah, ambil jalan pintas Pak. Di warung ditambang, taruh di atas, ikat lehernya. Iya, kurang iman, nggak ada zikir, nggak ada wirid. Jadi ibadahnya, spiritualnya itu kosong. Maka dari itu wirid penting. Apalah, nggak hanya di masjid,
Bahkan qiyaman wa qu'udan, lagi berdiri zikir, lagi duduk zikir, lagi diri ingat sama Allah, lagi duduk ingat sama Allah, lagi susah ingat sama Allah, lagi senang ingat sama Allah. Ini zikir senantiasa, menunjukkan bahwa kita itu benar-benar bersyukur, benar-benar alhamdulillah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Senantiasa Allah yang ingat Allah terus. Kiamat lagi berdiri, waktu muda lagi duduk, lagi di kantor, lagi di pasar, lagi masak, kita zikir, kita wirid. Apa Ustadz yang dibaca? Apa aja? Apakah mau baca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau mau baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Senantiasa kita zikir kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kita nggak mau zikir. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang berpaling dari menyebut aku, siapa orang yang berpaling gak mau zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya akan sulit, dongka, kehidupannya akan susah. Kalau Imam Tobari mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud dongka, ada orang yang benar-benar susah hidupnya gara-gara gak mau wirid, gara-gara gak mau zikir, emang susah hidupnya. Atau orang hidupnya berkelimangan dengan harta, kaya raya, tapi hartanya tidak dibelanjakan untuk kebaikan, tapi hartanya tidak dibelanjakan untuk hal-hal syiarnya agama Islam, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk ancaman bagi orang-orang yang tidak mau zikir, tidak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, Pak, kita lagi dikasih nikmat sama Allah, lagi senang sama Allah, ya, kita lagi diuji sama Allah, lagi susah, lagi diuji sama Allah. Ingat sama Allah, itu wajar, itu biasa. Yang luar biasa, kita dikasih nikmat sama Allah, itu ujian dari Allah, tapi kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan begitu, kadang ingat sama Allah, ibadahnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya rajin. Kalau lagi susah, ya, kalau lagi susah, misalnya rezekinya lagi seret, lamar kerjaan nggak dipanggil-panggil, dagangnya lagi goyang, yang begitu biasanya rajin ke masjid, rajin ke musola, wiridnya kenceng, gitu. Iya. Tapi giliran kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat banyak harta misalnya, yang begitu biasanya lupa tuh, lupa sama masjid, lupa sama musola, kan begitu ya. Nah, kita mah kumpul di sini karena nggak pada punya duit aja, kan begitu, Bu. Nah, coba kalau bapak jadi DPR, ibu jadi DPR, jadi pejabat, ngaji nggak kira-kira pagi? Nah, boro-boro Ustaz. Iya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selalu berzikir, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Jadi zikir, ingat itu gak mesti dalam keadaan susah. Ya, susah, senang kita diuji, susah, ingat, diuji senang juga ingat. Dan ini bisa termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Kata Allah,
Allah katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju Tuhannya untuk masuk surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bisa membelanjakan hartanya fis sarra, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan senang, awid dharra, atau dalam keadaan susah. Kita sedekah, kita nyumbang, kita infak, lagi banyak duit, ini mah biasa. Yang luar biasa, lagi seret, lagi paceklik, masih peduli sama orang, masih mau nyumbang juga, masih mau sedekah juga, padahal lagi paceklik, lagi pahit, lagi susah, tapi masih mau peduli sama orang juga, masih mau nyumbang juga. Ini orang yang luar biasa. Dan itu ciri-ciri orang yang beriman. Lagi susah, lagi senang, dia tetap masih mau sedekah, masih mau infak, masih mau berbagi. Ini ciri orang-orang beriman. Ini ciri orang-orang bertakwa. Kita mah di bulan Ramadan rajin sedekah, rajin ngasih, ini wajar, biasa. Kenapa? Bulan Ramadan, bulannya orang ibadah. Lihat di luar Ramadan, kalau dia masih sering ngasih juga, ngasih sering sedekah juga, orang yang begitu hebat, itu merupakan orang-orang bertakwa. Kita mah di Ramadan, di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran berjus-jus, sebulan sampai ngatamin sekian juz. Itu di bulan Ramadan. Ini mau wajar. Yang gak wajar, yang luar biasa, dia masih mau ngatamin Quran di selain bulan Ramadan. Kita mah bangun malam, sholat tahajudnya rajin, istiqomah di bulan Ramadan, wajar. Emang dia kudu bangun, mau sahur. Coba di luar Ramadan. Sekarang ya habis lebaran, kalau masih rajin tahajudnya, istiqomah tahajudnya, itu hebat. Kita mah di Ramadan, subuh jamaahnya ngebludak penuh. Ya emang wajar. Bulan Ramadan bulannya orang ibadah. Lihat habis lebaran. Sekarang bulan Syawal masih ngebludak apa kagak? Jamaahnya sampai keluar-luar. Nah, itu ciri-ciri orang bertakwa. Kita mah sama aja gitu, kita mah baca Quran berjus-jus, ibadahnya rajin, lagi umroh, lagi haji, ini wajar. Di sono emang tempatnya orang ibadah. Coba pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya, masih begitu apa enggak? Kalau masih istiqomah begitu, ini yang enggak wajar, ini yang luar biasa. Dan ini merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian wal kaziminal ghaidh, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia mampu menahan amarah, ngeredam emosi itu mampu ngeredam emosi, ngeredam marah. Jadi kita itu ibarat termos. Termos itu fungsinya ngeredam air panas, ya, nahan air panas, ditaruh di termos biar panasnya nggak ngebahayain orang, biar panasnya awet, itu termos. Sama, kita itu fungsinya di madrasah Ramadan, ketika kita sukses, amarah kita bisa kita redam, amarah kita bisa kita arahkan. Begitu. Kata Nabi, orang itu
Ya Allah, bukan bahasanya itu orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, tapi orang yang kuat itu orang orang yang kuat itu orang yang mampu nahan amarahnya di saat dia emosi. Wal kadhiminal ghaidh laisa sura'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jauh gulat, tapi orang yang kuat itu dia yang mampu menahan emosi di saat lagi marah. Gitu. Ya Ustadz, kalau marahnya kita bangunin orang untuk sholat bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, emang itu bagus. Kan ada sebabnya. Begitu. Tapi kalau marahnya nggak ada sebab, tahu-tahu marah, nggak ada apa-apa marah, nah ini yang nggak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu wal afina 'anil nas, orang yang mempunyai jiwa pemaaf. Nah, itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Jadi dia mau berbagi dalam keadaan lapang dan sempit, mampu menahan emosinya, kemudian dia mau memaaf, memberi maaf terhadap sesama. Nah, kita kembali lagi. Jadi begitu Pak. Ya, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Lagi susah syukur, lagi senang syukur, lagi kasih ujian syukur, nggak dikasih ujian juga syukur kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, tanda ahli syukur adalah memanfaatkan nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita dikasih nikmat ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua yang Allah berikan kepada kita akan dihisab, akan ditanya sama Allah. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti seorang hamba di hari kiamat akan ditanya sama Allah an umrihi fi ma'afna. Pertama, umurnya dipakai untuk apa? Kata Allah, hei jamaah mushola al-amin, kau aku beri umur hidup di dunia selama 60 tahun. Ngapain aja 60 tahun? Pernah nggak ke mushola? Pernah nggak ke masjid? Jamaahnya bagaimana? Ditanya umur kita sama Allah. Digunain buat apa? Yang kedua, an ilmihi fi ma fa'al. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita diamalin apa enggak? Digunain apa enggak? Kan kita semua mencari ilmu. Ada yang hari Minggu, ada yang di malam Minggu, malam Jumat, ada yang di mushola al-amin, ada yang di luar mushola al-amin. Ilmu yang Allah berikan kepada kita diamalin apa enggak? Dipakai apa enggak? Digunain buat apa ilmu? Jangan sampai ilmu yang Allah titipkan kepada kita disia-siain begitu aja, enggak digunain, enggak dipakai buat apa-apa. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasab. Harta yang ada di kantong kita, harta yang ada di rumah kita, harta yang ada di tabungan kita, min aina tasab, sumbernya dari mana? Sumbernya dari perkara halal atau perkara haram? Itu harta. Kemudian wa fima anfaqa. Harta itu dibelanjakan ke siapa? Harta ini diberikan ke siapa?
apakah digunakan untuk mendukung kemaksiatan, atau harta ini digunakan untuk mendukung kebaikan, untuk mendukung syiarnya agama Allah. Wa an mali fima anfaqo, hartanya ini diinfakkan kemana. Kemudian terakhir wa an jismihi fima ablah, jasad yang Allah kasih kepada kita, ini kita gunakan kemana? Kita gunakan untuk apa? Allah kasih kita kaki masih sehat, kakinya dibawa kemana? Allah kasih tangan kita masih sehat, tangannya digunakan untuk apa? Allah kasih badan kita masih seger buger, tubuh kita sering dibawa kemana? Apakah sering dibawa tempat-tempat maksiat, atau sering dibawa tempat-tempat taat, tempat-tempat kebaikan? Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih sholat, jangan sampai tinggalin sholat. Karena awwalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Pertama kali yang akan aku mintakan pertanggungjawaban di hari kiamat nanti kepada hambaku, sholatnya. Sholat yang pertama kali bisa. Sholat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sering melaksanakan ibadah wajib, kita akan mendapat pahala. Kewajiban kita udah gugur. Tapi kalau kita sering melakukan ibadah sunnah, maka kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita lakukan, kita laksanakan wajar, ini wajib. Tapi yang sunnah kita lakukan, ini luar biasa. Kita melakukan sholat wajib nih Pak, 5 waktu, ini wajar. Kenapa? Karena ini kewajiban. Kalau nggak dikerjakan kita dosa. Biasa itu. Tapi yang luar biasa, yang bukan kewajiban, yang sunnah, kita lakukan juga, ini luar biasa. Dan siapa orang yang sering melakukan ibadah-ibadah sunnah, dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir adalah ciri menjadi ahli bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Ya, jadi kita yang pertama nggak merasa memiliki, yang kedua senantiasa memuji, yang ketiga memanfaatkan, yang keempat adalah senantiasa berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa puasa Ramadan sebulan full. Kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa ikut tarawih sebulan full. Alhamdulillah kita masih bisa tadarus. Temen nggak bisa, tahun lalu masih bisa puasa bareng, tadarus bareng. Tahun ini dia duluan dipanggil Allah. Alhamdulillah saya masih bisa tadarus. Belum tentu Ramadan besok kita bisa ketemu Pak. Begitu. Ya, makanya inilah kunci sukses, kunci bersyukur, rahasia bersyukur yang Allah sebutkan, bahwa seorang hamba ya ketika memasuki bulan Idul Fitri, bulan Syawal, tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar mereka la'allakum tashkurun, bisa menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur. Nah, hadirin Bapak Ibu, inilah sekedar materi muqaddimah ya, pembukaan pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ngaji istiqomah, manfaat dunia akhirat. Sebelum ditutup, mungkin masih ada kesempatan untuk tanya jawab, dipersilahkan. Monggo.
Silakan Ibu, mungkin ada yang bertanya sama Bapak sekalian. Bagaimana kiat-kiat menjaga rasa Ramadan itu biar kalau ada di setelah Ramadan ini. Jadi memang kayak kalau Ramadan itu kan kayak dimudahkan kita untuk ngaji tadarus, tapi setelah Ramadan itu dan apalagi setelah Syawal itu ya, kalau Lebaran itu drastis gitu. Apakah itu termasuk orang yang sukses rasanya atau kiat-kiatnya untuk bisa menjaga rasa Ramadan itu biar sepanjang masa Ramadan itu terus ada dalam hati kita gitu. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya, realistis ya. Bagaimana sih Ustadz caranya biar seakan-akan biar kata di bulan Syawal kayak bulan Ramadan gitu, kita ibadahnya bisa rajin gitu, bisa istiqomah kayak bulan Ramadan. Paginya kita bisa bangun sholat tahajud, sholat subuh, tadarusnya rajin, sholat malamnya juga rajin. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Jadi kita untuk merasa bulan lain seperti bulan Ramadan itu kiat-kiatnya salah satu di antaranya adalah yang pertama, ingat mati. Ingat mati. Kenapa Ustaz ingat mati? Karena kata Nabi, yang menyebabkan kita malas ibadah itu karena hati kita kotor. Karena hati kita karat dengan dosa, kotor. Itu yang menyebabkan orang malas ibadah. Itu yang menyebabkan orang malas kebaikan, malas melakukan kebaikan. Kenapa? Karena gara-gara hatinya kotor, karat dengan dosa. Banyak kesalahan, tapi sedikit kebaikan. Kalau orang hatinya itu sudah karat dengan dosa, keras dia. Kalau orang keras wataknya, sulit menerima kebaikan, sulit menerima nasihat agama, sulit diajak kebenaran, sulit diajak ibadah. Kenapa? Karena hatinya penuh karat dengan dosa. Nah, apa kaitannya dengan ingat mati? Kata Nabi begini, inna hadil qulub tasdaqu. Yang namanya hati itu bisa berkarat dengan dosa. Kama yasda'ul hadidu idza asabaul ma. Sama kayak karatnya besi kalau dicemplungin ke air. Ini besi, Bapak cemplungin ke air, lama-lama karat, nempel. Hati itu begitu, bisa nempel, dosa itu bisa nempel sama hati, bisa ngarat, bisa nyatu. Kama yasda'ul hadidu idza asabaul ma. Kila ya Rasulullah, ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, majillah wa ya Rasul, gimana cara ngebersihin hati yang karat dengan dosa ya Rasul? Kalau Rasul menjawab, kasrotu dzikril maut, banyakin ingat mati. Satunya lagi, wa tilawatil Quran, banyakin baca Al-Quran. Kedua itu berarti itu yang bisa menghilangkan karat dari dosa-dosa kita. Banyakin ingat mati. Ya kalau ingat mati bagaimana sih? Ya berarti banyakin zikir, banyakin berada di tempat-tempat taat, tempat-tempat kebaikan. Nah yang kedua, yang bisa menyebabkan seakan-akan kita ibadahnya bisa istiqomah di Ramadan, di luar Ramadan. Yang pertama adalah ingat mati. Yang kedua adalah kita yakin bahwa hidup kita nggak nyampe besok. Kalau udah kita yakin hidup kita nggak nyampe besok, wajarnya orang mau pulang kampung nih. Saya mau mudik, ibu mau mudik. Ibu mudik nggak bu? Kemarin bu? Ibu mudik. Kan kemarin Lebaran Kemis.
Selasa, Rabu mau mudik. Ibu Selasanya ngapain? Beres-beres baju, beres-beres koper, nata duit yang di kasur, duit yang di kerudung, duit yang di peci suami, semua kumpulin. Ya, buat dibawa pulang kampung, buat dibawa mudik. Siap-siap. Kita nih Rebo mau pulang kampung, Selasa pasti kan nggak pergi-pergi. Siap-siap. Rumah yang ditinggal dipelin dulu, dititipin tetangga. Sama. Kita kalau kita yakin besok umur kita nggak nyampe besok, rajin kita ibadah ke masjid mulu, ke musala mulu. Kita kan malas ibadah karena kita yakin umurnya masih panjang, kan begitu. Bahkan kalau lagi ngelakuin maksiat, biarin aja, masih lama ini. Kita kalau udah tua taubat. Emang siapa yang tahu umur sampai tua? Kan coba kalau kita tahu umur kita nggak nyampe besok, atau umur kita nggak nyampe minggu besok, atau umur kita nggak nyampe Ramadan tahun depan. Orang yang udah punya keyakinan begitu, wah umur gue nggak nyampe Ramadan tahun depan, udah rajin tuh ibadah Ramadan kemarin. Orang kalau yang setiap hari dia bisa yakin, dia bisa mengarahkan hawa nafsunya. Ya Allah, umur nyampe besok apa enggak ya? Takut nggak nyampe besok. Nah orang yang begitu rajin, ibadahnya rajin, kebaikannya juga rajin, apa-apanya rajin, karena takut terlambat. Jadi, ya. Nah kiranya inilah yang bisa menyebabkan kita bisa rajin melakukan ibadah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Banyakin ingat mati, dan jangan lupa kita punya yakin, punya niat. Jangan-jangan kita umurnya nggak nyampe besok. Jadi itu ready. Dulu masih ada. Kalau ada kita doa bersama. Nanti saya sarankan ibu sekalian, misalkan untuk membawa catatan atau kertas, bisa WA, bisa di luar taklim. Nanti saat taklim kita tanyakan ke guru kita di saya. Jadi nanti kita tinggal tanyakan ke beliau dengan WA pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ke WA saya. Jemaah sekalian, demikian tadi kajian dan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan orang yang bersyukur, sehingga senantiasa nikmat kita ditambah, sehingga umur kita, sisa-sisa umur kita ini ada yang bermanfaat buat semua kita. Jemaah sekalian, sekali lagi hari ini insyaallah disiapkan sarapan bagi kelompok untuk doa. Kami mohonkan kepada orang tua kita Bapak Somad untuk sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa afina ma huwa yumaida ya rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi wa alihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana sawa'ana bil iman fi qulubina akhirna amru rabbana innaka ghafurur rahim ya rahimin ya rahimin ya rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warhamna. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa walidina wa lidal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i
subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan zahiran wa batinan mubarakan ala al-khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil walad. Allahumma husnil khatimah. Allahumma husnil khatimah. Allahumma husnil khatimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil amr ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum berdoa, jemaah sekalian menginformasikan bahwasanya pagi hari ini ada penarikan koin karena kemarin libur. Insyaallah hari ini jemaah sekalian mohon dibantu karena Alamin membutuhkan banyak perbaikan kemarin perbaikan kawah api lumayan, jadi kita mohon untuk keikhlasan hatinya sama-sama untuk menarik koin yang rutin dilaksanakan di setiap minggu kedua dan tidak ada halangan libur maka hari ini dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,